kita akan memulai pelatihan kita pada hari keempat ini, hari terakhir. Seperti biasanya sebelum kita memulai kegiatan kita pelatihan ini supaya mendatangkan manfaat dan kebermanfaatan bagi orang-orang di sekeliling kita, ada baiknya kita memulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekarang kita akan memasuki sesi pertama pada pelatihan kita pagi ini, Bapak Ibu sekalian. Sesi pertama ini saya berencana untuk memasukkan Bapak Ibu ke dalam kelompok. Sekaligus kita mencoba fitur Microsoft Teams yang baru, yaitu Breakout Rooms. Saya tidak tahu apa Bapak Ibu sudah pernah pakai atau belum. Tapi yang pasti ini adalah fitur yang bisa dibilang baru, karena ini bisa memudahkan kita dalam diskusi kelompok khususnya. Ketika kita ingin membagi kelas itu ke dalam kelompok kecil dan membiarkan mereka untuk melakukan atau terbiasa diskusi. Jadi kalau misalkan biasa kita ada diskusi, nah kita kan agak bingung nih gimana caranya kita akan diskusi kalau kita pakai mode online seperti ini. Nah, Microsoft Teams sudah menyediakan fitur breakout room. Jadi nanti kita tetap bisa melakukan diskusi meskipun via layar gadget kita masing-masing. Breakout room fiturnya ada di sini Bapak Ibu. Nah, ini ada fitur baru, tombol baru breakout rooms. Nanti Bapak Ibu tinggal klik saja. Nanti siswa akan bisa secara otomatis atau kita bisa susun sendiri. Jadi kita langsung saja praktek, nanti langsung masuk ke kelas masing-masing Bapak Ibu. Nanti yang dibahas adalah cara, jadi saling sharing aja nanti di kelompok. Katakanlah satu kelompok itu Bapak A punya masalah apa, nanti mungkin Bapak atau Ibu B punya solusinya, nah bisa saling sharing aja. Atau kalau misal pun belum punya solusi, bisa saling sharing, cari jalan keluarnya bersama-sama. Nanti tiap kelompok nanti mungkin akan kita beri waktu diskusi sekitar 15 menit kali ya, 15 menit. Nanti saya akan keluar masuk kelompok. Jadi nanti saya akan berganti-gantian masuk kelompok, Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti selama saya belum hadir di kelompoknya, ya nanti silakan diskusikan saja apa yang perlu didiskusikan. Begitu ya Bapak Ibu. Ini saya langsung praktekkan saja. Ini dari breakout rooms, kita langsung menuju ke sini. Nah, ini nanti terserah Bapak Ibu mau pilih otomatis atau manual. Kalau otomatis itu nanti peserta dari kelompoknya itu akan dipilihkan secara otomatis oleh Teams. Tapi kalau manual nanti kita pilih-pilih. Misalnya kita mau pilih di kelas kita misalkan ada 5 murid yang hebat banget, yang pinter banget. Nah, ini bagaimana caranya biar 5 murid ini terpencar. Nah, ini kita pilih manual. Atau kalau nggak ada masalah dengan itu, ya sudah otomatis saja. Untuk kita hari ini ada peserta kita itu total itu ada 17. Mungkin saya akan bagi menjadi 4 kelompok saja. Nah, ini jumlah kelompoknya. Saya mau pilih 4 kelompok. Dan kalau sudah oke, nanti silakan create rooms, klik create rooms. Bapak Ibu nanti silakan diskusikan apa saja terkait dengan tugas kita, mulai dari tugas yang pertama sampai tugas yang terakhir. Boleh juga nanti diuji cobakan forms-nya yang sudah selesai, boleh diuji cobakan kepada teman-teman, supaya juga nanti langsung jadi tugasnya tuh yang Power Automate. Nah, ini rooms yang sudah tersedia, yang sudah disediakan oleh Teams, ada 4 kelompok, room 1, 2, 3, 4.
Oh, ternyata kita hari ini baru hadir 9 orang ya. Apa perlu kita tunggu dulu kali? Atau gimana Bapak Ibu? Karena seharusnya ada 17 orang ini. Kita baru ada 9 orang, 5 dan 4. Mungkin nanti kita tunggu dulu sejenak. Ini Bapak Ibu. Begitu caranya untuk breakout rooms ya Bapak Ibu sekalian, nanti bisa dipakai untuk pembuatan kelompok dalam Teams. Bentar, mungkin tadi pembahasan tentang form. Kalau Pak Supriyadi gimana Pak Supriyadi? Kemarin mengalami masalah yang serupa Pak Supriyadi ya? Ya Pak. Terus gimana Halo, Pak? Pak. Ya Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi kemarin itu saya coba menyusun Power Automate, membuat Power Automate-nya sampai di flow-nya itu Pak sudah berhasil. Sampai di flow Tesnya semua bagus. Ya, sudah Pak, sudah flow-nya sudah. Kemudian saya sudah buat tabel Excel juga sudah. Kalau saya yang kerjakan ininya Pak, kalau saya yang kerjakan formnya itu hasilnya masuk di email dan muncul di tabel Excel. Tapi kalau saya minta teman yang kerjakan, hasilnya tidak masuk di emailnya Pak, dan juga tidak muncul di tabel Excel yang saya buat. Saya tidak tahu masalahnya di mana itu Pak. Temennya pakai akun apa Pak? Sama Pak, sama. Saya coba guru inovatif juga Pak. Guru inovatif. Saya coba teman di kelompok ini, kemudian ya saya juga coba teman di luar kelompok ini. Hasilnya tidak masuk di email mereka dan tidak masuk juga di tabel Excel yang saya buat. Tapi kalau saya yang kerjakan formnya Pak, bisa. Gitu Pak. Berarti mungkin ada di ini Pak ya, di pengaturan formnya lagi berarti Pak ya. Saya sudah utak-atik formnya Pak, saya sudah rubah awalnya semua bisa mengakses, hasilnya sama, kemudian saya rubah lagi yang Halo, Mas Supriyadi. Mas Supriyadi? Tampaknya terputus ya. Atau gimana Pak Supriyadi? Berarti itu ada masalah ketika ngisi sendiri bisa masuk email, tapi kalau yang ngisi teman tidak masuk. Ya betul Pak. Kalau saya isi sendiri bisa, kalau teman yang isi tidak bisa Pak, tidak masuk di emailnya, di Outlook-nya, dan jawabannya juga tidak masuk di form Excel saya. Get respond detail. Kalau di flow checker masalah nggak Pak? Dilakukan aman Pak, flow checker-nya aman. Ya, flow checker-nya aman. Tesnya bagus, flow checker juga aman. Semua nol di flow checker itu. Saya tes juga bagus. Responder email, kemudian untuk
Excel-nya sudah tepat Pak, dia dipilih. File Excel-nya sudah tepat dipilih Pak. Ketika masukkan ini, setelah get user profile, kemudian add a row into a table, kan di sini kan kita diminta untuk memasukkan filenya yang mana kita pilih. Itu sudah tepat belum Pak? Karena di sini kita harus pilih file Excel-nya juga nih Pak. Kita harus pilih file Excel yang tepat yang sudah kita buat. Dan pastikan karena ini adalah online, jadi kita harus membuat file Excel-nya juga di Office 365. Jadi kita harus pilih foldernya ada di mana. Ya, jadi folder ada di mana, kemudian lokasinya ada di mana file Excel tersebut. Ini pastikan juga tepat nih Pak. Jadi lokasi file Excel-nya ada di mana itu kita harus pastikan juga tepat. Supaya nanti form yang dari data isian dari form ini masuk ke file Excel yang benar. Kalau masuk ke data file Excel yang salah, maka otomatis terputus lagi nih Pak. Oh ya Pak, mohon maaf Pak, tadi jaringan saya hilang Pak. Ya Pak, iya Pak. Iya Pak. Untuk yang file Excel, pemilihan file Excel sudah tepat Pak? Sudah Pak, saya sudah ikuti sesuai petunjuk yang di YouTube itu, saya ikuti semua sama dengan yang di file YouTube itu Pak. Jadi file Excel juga sudah tepat Pak ya, yang mana yang mau dipakai. Kemudian, iya, Pak. Saya kan juga sama dengan ini, saya pakai 5 soal. Kemudian email. Ya, saya ambil di bagian yang tadi itu yang Bapak tampilkan. Dan terakhir itu pasti kita ngambil data dari file Excel kita yang sudah kita siapkan, kemudian nanti kita ambil data dari file Excel tersebut adalah emailnya, data email. Mungkin nanti kita bisa share screen, nanti bisa sharing setelah tugas kelompok. Jadi kita diskusi kelompok dulu, nanti setelah itu kita coba diskusikan lagi lebih jauh apa yang salah gitu. Ini masih, coba saya ulang lagi ya. Sudah nambah belum 30 menit berjalan ini? Sekali lagi, Power Automate ini hanya bekerja pada satu organisasi ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita hanya bisa membuat Power Automate pada akun yang sama, domain akun yang sama, tidak bisa dengan yang lain. Jadi pastikan formnya itu nanti diisi oleh kawan-kawan dengan akun yang sama. Oke, ada 11 orang, nanti saya akan tambahkan lagi yang baru datang. Ya Bapak Ibu, silakan bergabung dengan kelompoknya ya. Nanti didiskusikan apa yang masih menjadi masalah dan coba kita sharing apa yang perlu kita ketahui.
Ya, saya akan mulai start rooms-nya. Sekaligus mungkin kalau yang sudah punya forms-nya bisa saling share, bisa saling coba. Kalau tidak, kalau ada masalah ya berarti nanti silakan coba dibahas dulu dengan kelompoknya. Nanti saya akan masuk ke kelompok, tiap-tiap kelompok. Bu Mariati, Pak Aziz, Pak Aziz belum gabung kelompok Pak Aziz. Saya gabung di mana, Pak?
sudah kita kerjakan, termasuk mungkin membahas masalah yang belum tuntas di kelompok. Tadi saya di kelompoknya Pak Sufriyadi menemukan ya tadi masalah itu, masalah form untuk di Power Automate. Jadi pastikan nanti Bapak Ibu sekalian membuat formnya, pastikan dengan posisi settingan yang tepat di Bapak Ibu sehingga nanti formnya itu bisa bekerja. Pak Supriyadi, di option response ini sudah klik accept responses belum Pak? Iya Pak, halo Pak. Di sini sudah diklik belum Pak? Saya cek dulu Pak. Di accept responses. Karena tadi sudah Pak, sudah Pak. Sudah Pak ya? Ya Pak. Karena tadi saya ada diskusi dengan Pak Bahri. Ternyata kan Pak Bahri juga ternyata net nih .net, tapi dia bisa mengisi formnya saya. Oh ya Pak. Tapi sepertinya .net dengan .com tidak begitu ada masalah. Jadi ketika kita klik only people in my organization can respond, jadi mau .net ataupun .com, karena sudah Pak Bahri pernah mengisi punya saya dan dia bisa, berarti ini tidak ada masalah. Dan pastikan formnya adalah accept response, jadi akan tetap menerima. Dan start sama end date-nya diklik nggak Pak? Pak Bahri, Pak Supriyadi. Oh kalau itu tidak Pak. Tidak Pak ya? Ya Pak, saya tidak klik start dan tanggal mulai dan tanggal selesai. Yang saya klik hanya tetap ya. Ya accept ini Pak ya, accept respons ini tetap ya. Ya Pak, ya Pak. Ya Pak, betul. Start date tidak. Cuma itu saja yang saya klik Pak, yang accept-nya itu dengan yang di atas. Yang only ini Pak ya, only people in my Ya Pak, ya Pak. Ya betul Pak. Oke, mungkin Pak Supriyadi bisa share lagi linknya di kelompok ini. Tapi dengan one response per person ini dihilangkan dulu Pak, tentunya Pak. Oh ya baik Pak. One response per personnya dihilangkan dulu. Coba di share kelompok ini nanti biar teman-teman di sini bisa isi. Silakan teman-teman ada di kolom chat. Jadi akan masukkan. Silakan diuji cobakan Bapak Ibu sekalian punya Pak Supriyadi. Apakah bisa dibuka dan nanti Pak Supriyadi akan mengecek apakah bisa masuk ke data Excel-nya. Termasuk apakah nanti masuk email. Kita juga akan coba lagi karena tadi fail. Silakan siapa yang sudah coba, silakan laporan biar kita bisa saling kasih feedback. Pak Bentar. Ya Pak. Ini saya share dulu layar. Ya boleh Pak, silakan Pak. Ini saya sudah isi kuisnya Pak Supriyadi, Pak Bentar ini. Ini hasilnya. Ya. Sudah masuk. Pak Bahri sudah masuk nih Pak, masuk nih. Sudah masuk di form Excel saya juga. Oke.
Email masuk Pak Asis juga Bari? sudah. Pak Bari emailnya masuk nggak Pak? Tunggu saya cek dulu Pak. Oke Pak. Di terkirim saya juga sudah muncul. Kok aneh Pak ya? Di Excel saya juga sudah. Pak Supriyadi kok aneh ya? Tempo hari kan Pak Bari juga mengisi punya saya. Ya Dia Pak. punya kan .net, bisa masuk. Ya Pak. Ya. Kenapa punya saya nggak masuk ya? Emailnya masuk juga Pak. Emailnya masuk, berarti berhasil Masuk. Pak ya punya Pak Supriyadi. Berhasil. Ya. Wah selamat Pak, berarti Power Automata berhasil Pak Supriyadi. Cuma kalau Bapak yang isi kenapa enggak bisa Pak ya? Kalau Bapak yang isi responnya, Pak. Saya cek dulu, Pak Bahari kemarin itu masuk nggak ya? .com-nya. Pak Bahari kan domainnya kan .net Pak. Ternyata bisa masuk nih ke punya. Ya, sama dengan saya. Sama bisa masuk ternyata tuh. Tapi anehnya kemarin kan Pak Bahri itu ngisinya kan juga dengan email yang sama dengan .net itu. Saya punya saya .com bisa masuk juga. Jadi logikanya tidak konsisten ini Pak. Saya bingung nih Pak jadinya nih. Ini yang masuk kemarin waktu saya isi. Nah, iya kan Pak. Masuk kan? Pak Supriyadi Pak emailnya Pak. Di atasnya itu Pak ya berarti ya. Masuk Pak. Pak Supriyadi yang ini. Berarti sukses Pak Supriyadi nih. Ya sudah ininya aja nih nanti screenshot Pak Supriyadi ini kirimkan ke Pak Supriyadi sudah berhasil. Ya, terima kasih Pak. Cuman ya itu saya masih belum menemukan logikanya kenapa saya nggak punya permission untuk masuk padahal sama-sama pasti bedanya hanya di .com sedangkan Pak Supriyadi ini .net. Sedangkan kemarin saya membagikan form Pak Bahari itu .net tetap bisa mengisi punya saya. Jadi yang dari .net ngisi ke .com itu bisa, tapi saya .com ngisi ke .net punya Pak Supriyadi itu entah kenapa nggak bisa. Pak Bentar. Formnya dibuat kapan Pak? Yang mana Pak? Yang kemarin yang dilempar. Yang punya saya Pak? Ya. Yang punya saya itu sekitar bulan Februari Pak. Saya buatnya. Form yang bulan Februari. Apa mungkin ada perbedaan karena ada perbedaan update kali Pak ya? Atau gimana ya? Ya bisa jadi Pak kalau menurut ya kira-kira perbedaan waktu kayaknya Pak. Perbedaan negara. Ya, itu salah satunya juga Pak Asis. Karena kalau di sini saja pada saat katakanlah kita seperti yang saya bilang tadi, katakanlah kita jam 8 kita buat, biasanya jam 9 baru bisa kita isi. Ini kan masalahnya punya saya kan sudah jauh-jauh hari Pak jadinya Pak. Ya, dan punya Pak Supriyadi juga sudah buat dari kemarin Pak ya? Ya Pak, dari hari pertama pelatihan Pak. Nah, itu dia. Nah, logikanya nggak konsisten lagi Pak. Bingung saya juga jadinya ini. Masalahnya di mana? Sedangkan kalau menurut briefing yang kemarin terakhir itu menjelang pelatihan dikatakan bahwa antara .net dengan .com itu tidak ada masalah. Itu satu bisa dikatakan satu domain. Seharusnya tidak ada masalah. Tapi ya sudahlah. Artinya Pak Supriyadi sudah berhasil, nanti itu bisa dijadikan pengumpulan tugas.
Nanti yang dikumpulkan yang berhasil aja, yang belum berhasil ya jangan dikumpulkan. Yang sederhana ini saja, Pak. Dan yang ingin saya tekankan bahwa memang ini kan nanti difungsikan ya, berfungsinya kan ketika dalam satu organisasi. Misalkan Bapak Ibu mau memanfaatkan ini dalam distribusi hasil ulangan, berarti kan dalam satu sekolah. Nah, nanti dalam satu sekolah itu otomatis kan punya domain yang sama, seharusnya aman, nggak ada masalah. Jadi mau nanti .net, .com, kalau satu sekolah itu pasti sama. Kalau misalnya satu sekolah itu .net ya berarti satu sekolah itu isinya .net semua. Kalau belakangnya .sch.id ya pasti satu sekolah itu sama, .sch.id. Seharusnya tidak akan menimbulkan masalah seperti kita alami saat ini. Ada ketidakkonsistenan logika. Tapi nanti dalam prakteknya ketika dalam menggunakan di sekolah, dalam domain yang sama, seharusnya flawless ya, nggak ada masalah sama sekali. Oke, mungkin ada lagi yang sudah jadi, bisa kita share formnya di sini. Pak Aziz, mungkin Pak Aziz, silakan share screen. Mungkin kalau ada masalahnya, masih ada masalah, kita bisa bahas. Atau ibu-ibu yang lain, bapak-bapak yang lain. Silakan Pak. Silakan Bu. Izin bertanya dulu Pak. Ya, ini masalah video Pak, mohon maaf. Di video kan ada fasilitas trimnya Pak ya, trim cut video itu. Tidak bisa yang di cut itu yang bagian tengah video Pak ya. Karena saya coba kemarin yang bisa hanya ujung awal dan akhirnya. Yang tengahnya saya mau cut enggak bisa. Iya, karena dia modelnya kan trimmingnya begitu Pak ya, ujung sama ujung Pak ya. Ya betul Pak. Ujung sama ujung. Kalau saya mau potong tengahnya nggak bisa. Memang ada fasilitasnya Pak ya? Ya memang untuk fitur editingnya ya memang terbatas sih Pak ya untuk editingnya. Ya kita nggak bisa bandingin seperti minimal seperti Bandicam itu. Ya, kita nggak bisa bandingkan itu, apalagi dengan OBS, fiturnya masih terbatas, Pak. Karena memang kan Microsoft kan bisnisnya kan sangat luas, jadinya belum bisa fokus pada satu bidang tertentu. Jadi maksudnya bidang tertentu itu belum benar-benar bisa dioptimalisasi, apalagi itu hanya sebagai bagian dari bisnis besarnya. Bisnis besarnya kan adalah Microsoft Teams ini, dan Stream itu adalah salah satu bagian dari bisnis besar Teams, jadinya belum bisa benar-benar dioptimalisasi. Tapi mungkin nanti ke depannya bisa ada update Pak. Ngomong-ngomong kenapa yang dipotong tengahnya Pak? Ada di situ bagian yang tidak penting Pak, terlalu panjang. Ada lama prosesnya Pak, jaringan dan sebagainya yang lama, mengambil durasi juga. Mungkin bisa dicoba kalau misalnya kan nanti ada fitur edit ya, fitur edit itu bisa setelah disimpan itu bisa dipotong atau enggak Pak ya? Saya kurang begitu tahu juga tuh. Jadi ketika sudah berhasil diupload, apakah dia bisa dipotong lagi? Karena kan trimnya sendiri kan tersedia pada saat sebelum video itu tersimpan Pak ya? Iya Pak, betul Pak. Nah iya, ketika nanti sudah naik sudah publish, nah apakah tetap bisa diedit atau enggak? Seingat saya sih hanya bisa edit itu untuk menambahkan interactivity sama kayak deskripsi video, hanya itu aja. Tapi nanti silakan Bapak Ibu tambahkan kalau ada yang kurang dari saya.
Silakan Pak Ajis, mau ngomong? Nah, Pak Ajis sudah share screen nih. Masih mute Pak ya kalau Pak Ajis lagi ngomong nih, sekarang masih mute. Nah ini masalahnya di sini Pak. Ini kan harusnya sini get person ya. Get respon Pak, bukan get respon. person. Get respon, get person nggak ada. Kebalik ya. Get respon. Nah ini kan pilihannya harus nyalakan di bawah sini kan? Get, nah coba itu tadi naik Pak. Get respon. Ada nggak? Nggak ada get respon Pak. Kan yang harus diambil adalah get respon details. Kalau coba naik dulu Pak di step berikut, di step sebelumnya Pak. Nah itu coba diklik dulu Pak. Pilih formulir, formulir belum dipilih. Nah itu belum, pilih dulu Pak yang mana. Yang mana formnya, yang mau dipakai. Sekarang kan sudah Pak ya? Coba yang kita lihat. Terus get respon detail. Nggak ada muncul Pak ya get respon detailnya. Coba Pak balik dulu kita lihat formnya Pak Aziz. Seperti apa Pak formnya Pak? Formnya. Form quiznya Pak. Ini Outlook Pak. Itu sudah terbuka tuh tabnya kayaknya tuh di sebelah. Di sebelah. Mana nih? Oh tadi ya, Bang. Bukan Pak. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga tuh, yang ketiga. Nah, itu coba. Nah, yang mana Pak? Quiz magnet 1 ya tadi ya. Naik kampung komputernya di sini Pak ya. Kenapa? Coba ini kita pengaturan sudah. Kalau kita lihat Pak, pratinjaunya seperti apa Pak? Ya. Pratinjau. Kirimkan saya tanda terima tidak. Kalau ditambahkan dalam video dulu Pak ya? Gimana Pak? Harus dimasukkan dalam video dulu atau enggak usah? Enggak perlu Pak. Enggak perlu Pak. Video itu hanya sarana kita untuk share form ini. Yang untuk publikasi saja kan Pak? Betul Pak. Kalau kita tambahkan nama Pak,
pemilih dapat melihat nama. Oh, ini nggak perlu sebenarnya ya. Pemilih dapat melihat nama dan alamat email Anda sudah itu. Karena ini kan kita hanya karena tadi kan sudah sesuai dengan organisasi ya. Itu pasti nanti Ya. otomatis itu. Coba ke Power Automate lagi Pak, coba Pak. Apa yang salah berarti ya? Ini yang semalam saya kerja Pak, enggak tuntas-tuntas gitu. Ketika tanggapan baru dikirim. Coba dari triggernya Pak, kita buat baru Pak, coba Pak. Kita buat yang lain coba. Awal saya. Ah. Kita kan buat dari yang otomatis. Ini kan namanya saja magnet Pak ya. Saya kasih nama magnet Boleh, saja. boleh. Dan triggernya kan ini Pak ya. Ketika tanggapan baru dikirim. Buat. Itu formulir. Ini. Atau mungkin kalau pakai bahasa Indonesia Pak? Ya. Kalau pakai bahasa Indonesia gimana? Dapatkan detail. Karena kan ini Pak Aziz ini pakai bahasa Indonesia ya. Iya. Bisa nggak kalau kita kan Inggrisnya kan bahasa Inggrisnya kan get respon detail. Kalau di bahasa Indonesia kan mungkin dapatkan detail respon muncul nggak? Sama apa tadi? Ya, tadi kan waktu saya kasih bahasa Inggris dia jawab bahasa Inggris juga kan di bawah. Bahasa Inggris juga. Dapatkan Respon detail ada nggak? Nggak ada juga Pak. ya, Pak. Kalau ya harusnya sih get response. Ada yang cuma get arrow. Atau masalah saya di Excel Pak ya? Ini harusnya sih masih berkaitan dengan ini Pak, formnya dulu Pak. Tapi ini kan Harusnya sudah masih menyangkut Excel ini. Atau saya coba ini Pak ya, get work itu. gimana Pak? Saya coba ini yang get work. Bukan get worksheet Pak. Kalau enggak coba skip ke get user profile Pak, coba. Jadi dari yang tadi, jadi get worksheet itu dihapus saja. Terus langkah barunya bisa nggak dengan langsung get user profile. Get Ini Pak ya? user profile. Iya coba Pak. Nah yang V2 Pak, coba Kan? yang V2 itu. Isinya responders email. Ini Pak ya? Responders email ada nggak? Harus ID responders ya.
Pak Pak Asis, Ya. waktu buat kita di baru, coba Ya. buat baru kembali dulu Pak Asis. Buat baru kembali dulu Pak Asis. Jaringan juga ya. Iya, buat baru. Buat di formulir magnet 1 tanggapan. Ini yang get itu, get person, get respon itu. Oh ya, berhenti di sini Kidi. Ya. Itu ada tadi. Mana ya Pak? Coba Pak scroll ke bawah Pak. Get response, detail, ada nggak? Bukan yang Excel apa yang form ya? Udah nggak Pak? Muncul nggak Pak? Get response. Udah muncul. Apanya kira-kira ini di? Kalau di tutorialnya harusnya kan di sekitar sini saja muncul ya. Iya betul Pak. Atau mungkin seperti Pak Supriyadi kemarin di magnetnya itu di formnya mungkin ditambahkan ini kali Pak, isian nama dan isian email mau nggak mau. Kemarin nah ya di formnya itu mungkin kalau ditambahkan isian nama dan isian email coba Pak. Kemarin kurang lebih Pak Supriyadi mengalami masalah yang sama, tapi begitu ditambahkan isian nama dan isian email, nah itu berhasil. Kita coba Pak, bisa nggak Pak seperti itu? Pertanyaan Pak Sis. Jangan Pak Bari, mau nanya apa Pak? Pak Ajis. Hilangkan poinnya untuk nama Pak. Begitu. Lebih ke 125 poin. Tidak saya hilangkan punya sini kan? Ya. Jadi tetap 100 poinnya. Ini email ya? Tambahkan email. Email lagi Pak, tambah baru ya.
kira-kira terjadi ya. Oke, mudah-mudahan ada nih Pak Asis. Kita ulang lagi Pak, coba Pak. Atau saya tes di luar saja Pak dulu Pak ya. Nanti yang lain dulu, yang mungkin ada yang lain masalahnya. Ya sambil ngobrol-ngobrol aja Pak, nggak apa-apa Pak. Ya, ya. Yang lain dulu Pak, nanti saya tes dulu sini. Ya yang lainnya justru lagi mengamati nih Pak. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain untuk penugasan kita. Adakah masalah? Kalau Gimana saya Pak di masalahnya? sini, Ya Pak, silakan. apakah yang Excelnya yang dicari atau Masih formnya Pak itu Pak? masih tetap form? Form yang sama, harus sama dengan yang di atas Pak ya. Ya, Nah itu untuk respons ID-nya, nah langsung kan muncul. Terus langsung new step. Dan kemudian yang itu tadi, get user profile V2. Office 365 itu nanti V2, cari yang V2 Pak. Nah itu yang tadi di atas tuh, get user profile V2. yang ini ya? Ya Pak. Nah, kalian langsung bisa masuk. Nanti carinya responders email. User email. Alamat Nama email. lengkap Pak di? Gak usah Pak, itu nanti aja. Alamat email aja Pak. Yang mau kita ambil kan alamat emailnya. Oke. Cukup. Kemudian langsung ke new step lagi, add a row. Add a row. Nah, di sini kita nanti baru menghubungkan ke file Excel. Add tambahkan Pak. ADD. Add a row. Add a row. Add a row-nya itu add a row into a table Pak ya namanya. Add a row into table. Iya betul Pak. Add a row into a table. Nah, itu nanti silakan cari filenya Pak, ada di mana disimpannya. Location-nya ada di mana? Di SharePoint atau di OneDrive for Business. Simpannya di mana tuh Pak Bari? Ingat nggak? Seperti di OneDrive Pak ya? Ya. Coba cari OneDrive Pak.
Ada nggak OneDrive for Business? Enggak ada kayaknya, Pak. Oh, ini. Dokumen library-nya ada di mana? OneDrive, langsung di OneDrive aja, Pak. Nah, cari filenya itu ada di mana, menyimpannya. Jadi cari yang mana dia filenya. Kan sudah punya filenya Pak Baris. Yang Excel-nya, Pak, ya? Excel. Aduh. Tunggu, Pak, saya cari dulu. File Excel di situ, Pak. Berarti kemungkinan besar masalah saya di di formnya. Iya, Pak, kemungkinan di formnya, Pak. Tapi sekarang udah bisa belum, Pak? Belum dapat. Belum dapat, Pak. Belum dapatnya maksudnya sudah clear atau gimana? Maksudnya belum dapat itu tadi get respon itu. Belum dapat, Pak. Tapi di itu sudah ditambahkan. Udah. Mungkin satu-satunya harus buat form baru lagi. Mungkin bisa kita coba seperti itu, Pak. Bagaimana, Pak? Bisa berhasil, Pak Bari? Tidak muncul, Pak. Tidak muncul, Pak? Coba saya share dulu. Ini kan sudah OneDrive for Business, dokumen library, OneDrive juga. Saya buka OneDrive saya, ada. Ini tapi kalau kita cari di sini, tidak ada Excel yang masuk. Kalau di gambar foldernya itu, Pak, diklik bisa nggak, Pak? Gambar folder yang kanan. Ya, di gambar foldernya, Pak, di gambar folder sebelah kanan. Di isian itu sama, di situ muncul nggak? Bisa nggak? Muncul.
Nah, boleh Oh, tuh. gampang. Nah, sip. Nah, kemudian Oke. di tabelnya itu, tabelnya langsung aja tabel. Nggak muncul Pak ya, Pakai otomatisnya ya. Coba tidak enter, muncul. enter custom value. Coba ke bawahnya Pak. Itu kita harusnya milihnya, harusnya muncul langsung tabelnya loh Pak. Tabelnya tabel 2 kalau saya sih. Coba saya lihat itu tabelnya. Oh, iya 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 iya. Hmm, Saya tidak pakai rumus di sini. belum dimasukkan Pak Belum saya rumusnya. masukkan rumusnya. Berarti memang kita harus masukkan dulu Pak. Termasuk juga nanti ketika kita mengisi, coba tapi balik dulu Pak yang tadi Pak, ke Power Automate yang tadi Pak. So advance Pak. Tabelnya belum muncul sih ya. Belum belum. Uh, itu nanti seharusnya muncul langsung tabelnya tabel 2. Langsung muncul tabel 2 secara otomatis. Nanti advance-nya adalah muncul pertanyaan-pertanyaan itu. Misalnya yang value 1, value 2, answer 1, answer 2 itu. Coba mungkin bisa dibuat rumus untuk masing-masing answer kali Pak. Answernya dulu. Answernya apa saja untuk masing-masing jawaban. Kemudian value-nya, value 1 itu kalau jawabannya apa, nilainya berapa. Oke 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 oke. Itu di Excel Pak harus ditulis memang jawaban Pak ya? Kenapa Pak? Itu Di di Excel Excel-nya itu Pak? harus dicantumkan jawaban. Iya Pak. Ya. Nanti untuk menentukan benar salahnya Pak. Untuk menentukan skor. Jadi maksudnya kalau jawabannya apa kan kita nanti di Excel itu menentukannya kan dari situ Pak. Jadi um, ya ini untuk menentukan nilainya, nilai per jawaban kan kita harus punya jawaban atas pertanyaannya. Jadi peserta itu nanti ketika masuk nilainya itu ditentukan dari jawaban yang sudah kita simpan di sini. Kalau answer ini nanti answer punya ini Pak ya, ini jangan diisi. Answer ini answernya si siapa? Responden. Maksudnya jawaban itu jawaban yang di sini, ini value-nya ini rumusnya itu kita simpan jawabannya di sini di rumusnya. Jadi jawaban 1 itu jawabannya adalah because. Nah, jadi kalau si responden jawabannya because, jawabannya 20. Selain because, jawabannya 0. Jadi kita nanti isi rumusnya ada di value sama di total score. Kalau yang ini nanti terisi secara otomatis.
Dari nama, email, answer 1 sampai answer 5 itu nanti tergantung bagaimana responden itu ngisinya. Sedangkan kalau value itu yang kita siapkan untuk rumus. Pak Ajis gimana Pak Ajis? Sudah ketemu masalahnya belum? Sudah terpecahkan belum? Belum dapat. Mungkin solusinya itu buat form baru lagi. Pastikan formnya sama Pak ya, dengan ketika when a response is submitted, dengan get response detail itu menggunakan form yang sama. Pastikan formnya sama, jangan beda. Kalau beda nanti dia nggak akan nyambung. Kemudian nanti ketika sudah terbuka formnya yang mana, kuisnya yang mana, nanti pilih response ID. Response ID itu harusnya kalau di form kita itu nanti keambilnya dari sini nih Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti ketahuan dari sini yang ngumpulin ini siapa aja.